Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas kekuatan material. Hari ini kita akan membahas mengenai bejana bertekanan berdinding tipis atau thin walled pressure vessel. Selamat mengikuti. Bejana bertekanan berdinding tipis yang mana umumnya digunakan sebagai penyimpan gas atau cairan yang bertekanan akan menyebabkan terjadinya tegangan pada dinding silinder tersebut atau tegangan yang terjadi pada sperikelnya. Nah, besar tegangan ini penting untuk kita pelajari dan kita ketahui karena nanti merupakan bagian daripada kekuatan bahan dari bejana bertekanan ini. Untuk bejana bertekanan berdinding tipis yang berbentuk silinder, maka tekanan dalam akan menyebabkan terjadinya 3 macam tegangan yang terjadi pada dinding pipa tersebut. Tegangan yang pertama kita sebut sebagai tegangan tangensial atau sirkumferensial atau tegangan melingkar atau sering kita kenal sebagai tegangan Hooke dengan simbol sigma H. Sementara itu ada tegangan yang arahnya sejajar dengan arah pipa yang kita sebut sebagai tegangan aksial atau tegangan longitudinal yang ditambahkan dengan sigma L. Sementara itu juga ada tegangan yang arahnya tegak lurus terhadap dinding pipa tersebut yang kita sebut sebagai tegangan radial atau sigma R. Nah, untuk bejana bertekanan berdinding tipis, maka kita mengabaikan nilai daripada tegangan radial ini karena nilainya amatlah kecil. Jadi, pada bejana bertekanan berdinding tipis, kita tidak perlu menghitung nilai daripada sigma R. Baiklah, sekarang mari kita mencari berapa besar tegangan Hooke yang terjadi pada bejana bertekanan berdinding tipis yang berbentuk silinder ini. Nah, perhatikan ilustrasi gambar seperti ini ataupun gambar yang di bawah ini. Sama saja. Maka perhatikan bahwa tekanan yang bekerja di dalam silinder tersebut ditunjukkan oleh area proyeksi berwarna biru ini. Ini area proyeksi berbentuk persegi di mana tekanan bekerja pada area ini. Jadi, tekanan yang bekerja pada area ini adalah nilainya P dikalikan dengan diameternya dikalikan dengan panjang area ini yaitu L. Ini ya, P dikalikan D dikalikan L. Nah, tekanan yang terjadi dan diberikan pada area biru ini, dia haruslah dilawan oleh dinding pipa yang mana diwakili oleh area ini. Ada 2 areanya, yaitu tegangan Hooke atau tegangan sirkumferensial, sigma C atau sigma H. Nah, sigma C atau sigma H ini, dia bekerja pada 2 area ini, di mana masing-masing area, dia adalah luasnya T dikalikan L, kemudian dikalikan dengan sigma H dikalikan 2, karena dia ada 2. Kita lihat di sini, sigma H dikalikan 2 LT. Nah, ini kita samakan, sehingga beberapanya kita coret, L-nya kita coret, sehingga kita bisa memperoleh sigma Hooke atau tegangan Hooke adalah PD per 2T. Tekanan dikalikan diameter dibagi dengan 2T. Dari sini kita bisa melihat bahwa apabila tekanan membesar, maka tegangan Hooke membesar. Apabila diameter membesar, tegangan Hooke membesar. Apabila ketebalan dinding pipa mengecil, maka tegangan Hooke juga mengecil. Oleh karena itu, apabila suatu silinder itu dia harus digunakan untuk aplikasi bertekanan tinggi, maka kita perlu memperkecil diameternya dan juga memperbesar T-nya. Kita mengetahui bahwa pada dasarnya suatu silinder atau pipa, dia memiliki ketebalan, sehingga dengan demikian diameter yang kita ketahui adalah diameter luar, kemudian diameter dalam, dan juga diameter rata-ratanya. Nah, tentu saja apabila kita menggunakan diameter luar,
maka nilai daripada tegangan hub tersebut akan menjadi lebih besar. Sementara kalau kita menggunakan diameter dalam, maka tegangan hub tersebut cenderung sedikit lebih kecil. Memang tentu saja lebih baik menggunakan diameter rata-rata. Namun untuk sikap yang konservatif, alangkah baiknya kita menggunakan diameter luarnya. Nah, tegangan yang terjadi, khususnya tegangan hub ini, tentu saja harus ditahan oleh dinding pipa tersebut. Dinding pipa tersebut haruslah kuat, karena apabila tegangannya berlebih dan tidak sanggup ditahan oleh dinding pipa tersebut, maka tentu saja akan terjadi pecah pada pipa tersebut. Ini adalah salah satu contoh gambar dari pipa yang membawa gas, yang mana tekanannya sedemikian besar, dan kemudian dia tidak sanggup lagi menahan tekanan yang di dalamnya. Ini salah satunya kemungkinan terjadi akibat tekanan yang besar dan juga penipisan yang dialami oleh dinding pipa ini akibat digunakan dalam jangka waktu yang lama, di mana mungkin terjadi korosi, dinding pipa menipis, dan mengakibatkan tegangan hub menjadi meningkat. Sekarang mari kita mencari persamaan untuk tegangan longitudinal pada bejana bertekanan yang berbentuk silinder. Perhatikan ini. Ini adalah arah daripada tegangan longitudinal. Perhatikan bahwa tekanan bekerja pada area yang berwarna biru ini, yang mana ia harus dilawan dengan tegangan A, aksial atau tegangan longitudinal, yang bekerja pada arah berlawanan. Nah, P ini bekerja pada area yang luasnya adalah pi D kuadrat dibagi 4 atau luas daripada lingkaran ini. Sementara tegangan A atau sigma A ini atau tegangan longitudinal, dia bekerja pada area luas area yang berwarna coklat ini, yaitu pi D T, ya. Jadi P bekerja pada lingkaran berwarna biru dengan luas pi D kuadrat dibagi 4, sementara tegangan longitudinal dia bekerja pada area berwarna coklat yang mengelilingi lingkaran ini dengan luas pi D T. Maka apabila kita mencoret pi, kemudian D-nya juga, maka kita akan memperoleh tegangan longitudinal sebesar PD per 4T. Sama halnya dengan tegangan hub, apabila P meningkat, D meningkat, maka tegangan hub pun meningkat. Dan apabila T membesar, tegangan longitudinal akan mengecil. Apabila T dia mengecil, maka tegangan longitudinal pun juga akan mengecil. Sementara itu, untuk bejana bertekanan berdinding tipis dengan bentuk spherical, maka tegangan yang terjadi pada bentuk spherical ini persis sama yang terjadi pada silinder untuk tegangan longitudinal. Oleh karena itu, kita pun menyebut tegangan yang terjadi pada spherical ini kita sebut juga sebagai tegangan longitudinal. Sama sekali tidak ada tegangan hub atau tegangan sirkumferensial yang terjadi pada spherical. Nah, menggunakan pendekatan yang sama, seperti halnya tegangan longitudinal, maka kita pun dapat mencari rumus daripada tegangan ini. Tentu sama dengan tegangan longitudinal, yaitu sigma L sama dengan PD per 4T. Tegangan longitudinal dapat juga terjadi akibat adanya perbedaan temperatur. Nah, masalah ini sudah kita pelajari pada bab sebelumnya mengenai perilaku bahan dalam desain, di mana apabila terjadi perubahan temperatur, maka apabila bahan atau silinder tersebut dia tertahan seperti ini pada dinding yang rigid, maka perbedaan temperatur akan menyebabkan pemuaian daripada benda atau silinder tersebut dia tertahan dan menciptakan adanya tegangan yang arahnya aksial. Ini pun kita sebut sebagai tegangan longitudinal akibat adanya perubahan temperatur. Dan kita sudah mengetahui rumus dari tegangan ini, yaitu adalah alfa dikalikan delta T atau perbedaan temperatur dikalikan dengan modulus elastisitas. Nah, perhatikan lambangnya. Lambang daripada tegangan longitudinal ini adalah negatif.
Artinya apabila terjadi tegangan longitudinal akibat adanya internal pressure dan pada saat yang bersama terjadi tegangan longitudinal akibat adanya perbedaan temperatur, maka keduanya akan saling mengurangi. Disebabkan tegangan Hooke itu nilainya 2 kali daripada tegangan longitudinal, maka saat silinder mengalami kegagalan, dia akan sobek sepanjang sumbu daripada pipa tersebut. Nah, ini contoh daripada kegagalan pada pipa yang tentu saja disebabkan oleh tegangan Hooke. Kita bisa lihat dia sobek, memanjang atau searah sumbu daripada pipa. Ini tentu terbuka atau pecahnya ini disebabkan oleh tegangan sirkumferensial atau tegangan Hooke yang melingkar, membuka seperti ini. Ingat lagi bahwa nilai daripada tegangan Hooke adalah PD per 2T, sementara nilai daripada tegangan longitudinal adalah PD per 4T. Nah, oleh karena itu dalam desain kita perlu menerapkan suatu desain yang aman. Sebagai contoh, minimum daripada desain tensile stress pada suatu bahan adalah misalnya sebagai contoh di sini yield strength-nya dibagi 1,6. Ini minimumnya. Kemudian misalkan untuk ultimate tensile strength pada temperatur kamar, maka desain tensile stress minimumnya adalah ultimate tensile strength tersebut dibagi dengan 4. Seperti itu. Sementara sebagai contoh ini, untuk creep, kondisi creep, ini pun ada juga nilai desainnya.